Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai salah satu fitur dari Amazon Event Bridge ya, yaitu input transformer. Oleh karena itu, kita akan pakai satu use case sederhana. Oke, use case-nya seperti ini. Kita akan membuat satu rule, event bridge rule, ya, di mana event pattern-nya adalah seperti ini. Jadi kita tertarik kalau ada orang ya yang mematikan instant kita, ya, misalkan admin lain nih mematikan instant kita. Jadi kita tertarik ke state change notification dari EC2 kita berubah ke state stop. Kemudian kita buat rule supaya kita dapat notifikasi, ya, kita pakai SNS, kemudian kita subscribe email kita. Oke, kita coba lakukan dulu tahap ini. Oke, kita create rule di sini, ya. Kemudian kita ketik ya isi itu, ya, isi itu stop, misalkan seperti ini. Untuk description-nya saya pakai sama aja. Kemudian untuk event pattern-nya, ya, kita pilih event pattern di sini, ya. Kemudian kita pilih predefined pattern by service, AWS, service name-nya adalah EC2 di sini. Kemudian event type-nya kita pilih di sini adalah state change notification, hanya specific state ya, yaitu stop di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah event pattern-nya. Habis itu kita buat satu target ya di sini. Kita pilih targetnya. Targetnya kita pilih SNS, kemudian pilih my email. Oke. Kemudian kita create. Jadi ada role, kemudian ada target. Nah, saya pakai temporary email di sini ya. Kemudian di SNS di sini subscription-nya saya create subscription. Protokolnya ini adalah email kalau kita lihat di sini. Ya, saya paste emailnya, create subscription. Begitu kita create subscription di sini, saya perlu refresh di sini. Kita tunggu bentar. Kita perlu confirm dulu subscription-nya. Ya, di sini saya confirm dulu subscription-nya. Oke, artinya saya udah confirm nih terhadap subscription terhadap topik yang namanya my emails ini, ya. Nah, sekarang kita coba matikan salah satu EC2 instant di sini. Oke, instant state, ya, kita berubah, ya, kita ubah ke stop ya. Jadi stopping kemudian stop ya. Sambil kita tunggu emailnya masuk. Oke, kita refresh. Di sini masih stopping ya. Tadi kita event pattern-nya kan stop ya. Jadi kita tunggu dulu sampai stop ya. Kemudian kita refresh lagi. Oke, kita lihat semua instant. Ini udah stop ya. Nah, ini emailnya udah masuk nih. Nah, tapi email masuknya ya, ini formatnya adalah seperti ini ya. Sehingga kalau mau bacanya susah. Misalkan kita mau lihat aja nih, instant ID mana sih? Misalkan di sini ada instant ID-nya ya. Oke, state-nya stop di sini. Nah, kita mau lihat informasinya, misalkan instant ID-nya kan perlu kita cari lagi di mana informasinya. Bisa gak kita buat message-nya itu supaya lebih simple? Misalkan instant ID XYZ yang pada region ini udah di stop. Tolong dicek apakah betul-betul ini memang mau kita stop. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita bisa biasanya proses pakai lambda. Jadi eventnya kita lempar ke lambda. Lambda kemudian akan lihat dari message tersebut, event tersebut, dia akan ambil field-field yang penting. Kemudian kita susun message-nya, kemudian baru kita publish ke SNS topik ini. Baru kita terima emailnya. Kita coba dulu cara yang pertama, ya. Oke, jadi kita tambah target lambda. Oke. Di sini di event bridge ya. Kita klik di sini. Kita edit di sini, ya. Kemudian kita tambahkan targetnya. Add target, lambda function. Lambda functionnya saya pilih proses message to SNS. Oke, saya update. Oke. Kalau udah update, kita lihat dulu proses message to SNS. Jadi saya udah buat satu lambda function di sini, ya. Nah, lambda functionnya ini saya
pakai SNS di sini. Jadi saya pakai Boto3 client ya. Pastikan juga Lambda functionnya ini udah punya hak akses nih ya, punya execution role yang bisa publish ke SNS topik kita ya. Jadi pastikan di sini configuration di permissionnya di sini role name-nya ini bisa publish ke SNS topik tersebut. Nah, sekarang kalau seperti ini ya. Nah, kita boleh coba matikan instant yang kedua di sini ya. Ini belum kita proses apa-apa ya. Instant kedua akan kita coba matikan di sini. Instant state kita stop di sini. Oke. Kita tunggu di sini ya. Karena tadi targetnya udah ada dua, satu yang langsung ke SNS, kemudian satu yang ke Lambda ya. Lambda baru ke SNS. Oke. Kita tunggu ya. Tapi Lambda ini kita ambil aja eventnya. Udah ambil eventnya, langsung kita kirim. Jadi belum dilakukan perubahan apa-apa. Ya, kita coba back. Nah, ini ada dua masuk. Satu yang langsung ke SNS, ya, ini. Kemudian satu lagi adalah lewat Lambda. Jadi belum kita proses apa-apa. Nah, jadi biasanya kita pakai Lambda nih. Oke. Nah, eventnya ini kita buat dulu di sini. Message sama dengan ya, kita susun dulu formatnya bagaimana ya. Jadi kita bisa buat di sini message sama dengan ya instant tik 2 ya. Ini aja langsung kita format dulu instant ya in region ya, kita mau butuh dua informasi itu aja ya, had been stop ya, please check. Oke, notifikasinya seperti ini ya. Kemudian kita instantnya kita ambil dari eventnya ya, dari eventnya. Jadi kita ambil format ya. Oke, kemudian kita ambil event. Kemudian kita lihat di sini kita ambil dari detail ya. Kemudian ini adalah instant ID. ID. Kemudian satu itu kita ambil regionnya, kita ambil dari event. Kemudian kita ambil dari region di sini. Ya. Jadi kemudian ini kita ubah menjadi message. Ya. Oke, kita coba deploy ya. Jadi message-nya seperti ini. Instant in region ini had been stopped, please check ini. Kemudian kita format ya. Oke. Nah, bagaimana sih kita tahu mau ambil dari mana? Nah, kita bisa lihat dari eventnya. Tadi ketika pertama kali ya kita belum melakukan proses apa-apa, sebenarnya di sini udah ada lognya di sini di CloudWatch log. Coba kita lihat dulu ya eventnya. Oke, kita lihat dulu eventnya di CloudWatch log ya. Kita lihat di sini di log group ya. Kita lihat yang tadi proses message. Ini dia. Proses message. Kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah eventnya di sini ya. Ini adalah eventnya seperti ini ya. Oke. Eventnya seperti ini. Coba kita ke online JSON ya. Oke, JSON editor online. Kita coba ke sini ya. Oke, kita bisa pakai JSON dump dulu ya. Tadi saya nggak pakai JSON dump sih. Ya, jadi ini format JSON sih sebenarnya sih. Ya, ini format JSON ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita bisa. Tadi saya udah buat juga ya eventnya di sini sebentar di tes. Nah, ini dia tes eventnya ya. Oke. Nah, kita lihat di sini aja. Jadi kita mau ambil regionnya, berarti bisa ambil dari region. Kita mau ambil instant ID-nya, berarti bisa ambil dari event ya. Kemudian detail instant ID. Detail instant ID sama yang tadi region. Jadi kalau kita balik ke code-nya ya.
Kita lihat di sini ya, kita ambil dari event detail instant ID dan event region ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba matikan lagi satu instant. Ya, ini kita hidupkan lagi. Oke. Yang satu ini ya, yang ID-nya 664DA, kita coba stop. Oke, kita tunggu ya. Berarti dia seperti ini ya, dari lambda itu ambil dulu field yang penting. Kemudian susun message-nya baru publish ke SNS. Oke, kita tunggu, kita refresh bentar. Oke, ini masih stopping. Oke, ini udah stop. Kita coba lihat di emailnya. Oke, ada dua masuk ya. Yang pertama ini bentuknya masih seperti ini. Yang kedua ya. Nah, ini udah seperti ini ya. Sesuai format kita. Instant I ya 664 DA in region Tokyo had been stopped, please check. Ini sesuai dengan message yang kita buat. Jadi kita udah susun nih ya. Dibandingkan dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan lihatnya seperti ini. Wah, ini apa ya? Banyak banget ya di sini ya. Informasi ini ya. Kalau di sini nah udah lebih enak sih ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, berarti di sini ada prosesnya adalah harus lewat lambda dulu. Kemudian lambda ya ambil file yang penting ya, susun message-nya, kemudian kirim atau publish ke SNS dan kita terima emailnya. Nah, sebenarnya Event Bridge ya punya fitur yang namanya input transformer ya. Jadi ini akan kita coba ya. Oke. Kita kembali ke sini di Event Bridge ya. Kita edit ya. Yang lambda kita buang di sini. Oke, kita pakai SNS saja. Jadi langsung pakai SNS. Tapi di sini kita bisa configure input dan kita pilih input transformer. Nah, di input transformernya di sini udah ada contohnya nih, ya. Jadi kita buat dulu, ya, transformasinya di sini. Oke. Nah, jadi udah ada contohnya. Kita buat seperti ini, ya. Kita mau jadikan ini jadi instant ID. Instant ID ya, ini diambil dari sama seperti yang tadi ya. Tapi formatnya adalah seperti ini ya. Diambil dari detail ya. Kemudian instant ID ya, seperti ini. Oke, koma. Kemudian kita perlu namanya region. Oke. Region kita bisa ambil dari yang namanya oke. Oke. Oke, kita ambil dari region. Oke. Ini sini. Oke. Jadi kita butuh ambil yang ini. Detail instant ID dan kemudian region. Sama seperti yang ini, ya. Detail ya, detail instant ID dan region. Oke. Nah, kalau udah kita susun message-nya. Kalau udah kita isi, nah template-nya kita buat, template-nya kita copy aja dari sini. Ya. Template-nya kita copy dari sini, ya. Kemudian kita buat di sini. Oke. Nah, kalau dari sini kita pakai seperti ini, ya. Kita ambil dari atas instant ID, ya. Yang ini. Oke, instant ID. Kemudian region-nya kita ambil dari yang namanya ini dia, region, ya. Oke. Nah, jadi dia tidak perlu lewat lambda, ya. Kita bisa transform message di sini. Selain transform, kita bisa juga ubah menjadi konstan, ya, bisa matching lagi dan sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan bahas mengenai input transformer, ya. Jadi formatnya seperti ini, kita coba update. Oke. Nah, di sini ada error, ya. Ada error, kita coba cek lagi. Oke, ini kurang satu ya. Oke. Kurang petik 2 1.
Oke, kita coba cek. Oke, ini udah ya. Jadi di sini rule-nya ya, targetnya cuma satu, SNS topic ya, SNS topic. Nah, sekarang kita coba nih ya. Instannya tadi kita coba matikan. Yang instant 1, yang belakangnya adalah DBC7. Instant state kita stop ya. Kita tunggu. Oke. Nah, sambil menunggu jadi input transformer ini ya, udah tadi kita udah buat, nanti message-nya adalah seperti ini. Jadi nggak perlu lewat lambda lagi untuk proses message-nya. Ya, jadi step-nya jauh lebih simple dan nggak perlu habis satu proses lagi atau biaya lagi di lambda-nya. Ya, jadi bisa menggunakan input transformer ini. Oke, kita coba lihat apakah ada stop. Oke, ini udah stop. Kita coba cek di sini ya. Nah, formatnya adalah seperti ini. Ya, jadi formatnya udah seperti ini sesuai format kita, bukan seperti yang ini di awal. Oke, nah jadi itu sekilas mengenai input transformer di Amazon Event Bridge. Oke, mungkin demikian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.